Pemirsa, tergiur kredit Iranti set-top box, seorang nenek di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penipuan dengan modus hipnosis. Halo pemirsa, saya Rizky Hasan. Kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Lombok 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran Kuda 86. Pemirsa, seorang pria terekam CCTV mencuri motor di Masjid Al-Akhyar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku beraksi saat korban menunaikan sholat subuh. Kurang dari 1 menit, pelaku membawa kabur motor korban. Dua pencuri berkendara motor melintas di depan Masjid Al-Akhyar, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Memanfaatkan kondisi jamaah sholat subuh, satu pelaku masuk ke halaman masjid, sementara pelaku lainnya menunggu di luar. Sambil memantau situasi, satu pelaku beraksi merusak kunci kontak motor incarannya. Kurang dari 1 menit, pelaku membawa kabur motor korban. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak pulang. Ya, orang kita lagi sholat ya, tahu-tahu motor hilang gitu doang gitu. Iya. Itu sholat apa, Pak? Subuh. Sholat subuh. Iya, orang kita cepat rame-rame di barisan gitu kan nggak ngerti, tahu-tahu juga yang tahu juga orang lain, kita cepat ngikutin aja, itu yang tahu, yang punya motornya juga malah. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan pencurian tersebut ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Waspadalah saat parkir, selalu gunakan kunci ganda dan alarm pada kendaraan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk, sebuah mobil menabrak beton pembatas jalan di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan menyebabkan mobil ringsek pada bagian depan. Mobil ini ringsek setelah menabrak beton pembatas jalan di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat beton pembatas jalan hancur dan terpental ke tengah jalan. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Tanah Abang menuju Petojo. Tiba-tiba kendaraan tersebut hilang kendali dan menabrak beton pembatas jalan. Pengemudi diduga nekat berkendara dalam kondisi mengantuk. Suara, Bang, bisa dijelasin Bang tadi gimana, Bang? bunyi suara inilah kayak benturan gitu kenceng. Tiba-tiba yang ngasih informasi saya, warga juga, langsung saya kondisikan sini. Dalam mobil ada berapa orang, Bang? 1. Cewek apa cowok, Bang? Kenapa, Pak? Cewek apa cowok? Cowok. Kondisinya gimana, Bang? Ya cuma luka di tangan doang sih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pengemudi mengalami syok atas kecelakaan tunggal yang dialaminya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Menghindari jalan berlubang saat mengendari motor, seorang ibu rumah tangga di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, tewas tertabrak truk. Anak dan suami korban histeris melihat jasad ibunya. Anak laki-laki ini histeris melihat jasad ibunya ditutupi kardus. Korban tewas tertabrak truk di Jalan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga berusaha menenangkan dan membawa sang anak ke pinggir jalan. Suami korban Triono pun tak menyangka menjuk istrinya tewas mengenaskan. Triono terus memeluk jasad istrinya yang terbaring di tengah jalan. Kecelakaan berawal saat korban dan suaminya berboncengan motor mengantar anak mereka bersekolah. Sang suami mengambil jalur kanan untuk menghindari jalan yang berlubang. Di waktu yang bersamaan, datang truk semen hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Ketiganya terjatuh. Sang istri tewas tertabrak truk, sementara suami dan anaknya selamat. Ya Pak Sutri, kayaknya habis nganterin anak ke sekolah. Yang meninggal siapa nih yang tewas? Yang meninggal istrinya. Jadi dia mau naik, kemungkinan menghindari jalan rusak kali ya. Jadi kayak begitulah. Jatuh gitu? Ya, jadi kesenggol pas di ujungnya. Jadi yang tewas 1 orang? 1 orang istrinya. Kalau suaminya? Suaminya sama anaknya selamat.
Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan visum. Sementara sopir truk dibawa ke Polsek Kelapa II untuk dimintai keterangan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Seorang terduga pebalap liar tewas dan satu lainnya kritis akibat tabrakan truk dan sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Kecelakaan terjadi setelah motor korban bersenggolan dengan motor pebalap liar lainnya. Warga di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan tewasnya seorang pria terduga pebalap liar. Sebelumnya motor korban diduga bersenggolan dengan motor lainnya yang juga pebalap liar. Naas saat terjatuh, korban dan motornya tertabrak kontainer. Tak hanya korban tewas, satu korban lainnya juga kritis. Korban luka berat segera dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros, sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Tidak ada identitas para korban. Saat kejadian, para korban juga tidak menggunakan helm. Ya, mungkin bisa dicurigai balapan dengan poros. Jadi ada dua motor ini Dua motor. bersenggolan atau seperti apa, Dan? Ya, kayak begitu bersenggolan masuk semua ke mobil. Usai peristiwa tersebut, unit lalu lintas Polsek Talo mengamankan motor. Sementara sopir truk kontainer menyerahkan diri ke Polrestabes Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Sementara itu pemirsa, dua pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari. Sebelumnya korban terlibat cekcok dengan pengendara mobil yang kabur. Dua pengendara motor terjatuh setelah disenggol sebuah mobil di Jalan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, kedua korban terluka. Peristiwa berawal saat korban melintasi pertigaan lampu merah di Jalan Raya Sultan Agung. Satpam pengelola komplek tersebut meminta pemotor segera jalan meski lampu menyala merah. Sementara dari arah lainnya, mobil pelaku melaju saat lampu menyala hijau, sehingga kedua kendaraan nyaris bertabrakan. Tak terima, pemilik mobil menghina pemilik motor. Aksi tersebut dibalas pemilik motor dengan mengejar mobil hingga terjadi senggolan. Katanya itu saya nggak terima, dia masuk api, saya putar balik, susul dia. Rupanya dia ngelihat saya susulin. Pas saya baru di buntut mobil dia udah ngehantam saya karena ban depan. Saya goyang sedikit. Saya pepetin lagi, saya dihantam habis jatuh. Sampai jatuh. Niat saya itu, Bang, saya mau ketok kacanya biar dia buka kaca ke pinggir. Maksudnya ada apa nih kok jadi rasis gitu. Pasca kejadian, korban melaporkan kasusnya ke kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Helvetia menggerebek kawasan rawan peredaran narkoba di bantaran Sungai Belawan, Medan, Helvetia. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara karena beberapa pelaku kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Polisi kembali menggerebek kampung rawan peredaran narkoba di Medan, Helvetia, Sumatera Utara. Operasi menyasar para pengedar dan pengguna narkoba yang meresahkan masyarakat. Sejumlah warga diduga pengguna narkoba mencoba kabur saat mengetahui kedatangan tim gabungan Satuan Res Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Helvetia. Namun upaya tersebut sia-sia. Polisi juga meletupkan tembakan peringatan ke udara karena beberapa pelaku melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai. 3 pria terduga pengguna narkoba diringkus. Barang bukti paket sabu dan alat isap juga diamankan. Untuk barang bukti, Bang? Barang bukti ada beberapa klip berisikan narkotika jenis metapetamin, juga ada alat isap sabu atau bong, beberapa mancis yang digunakan sebagai alat untuk isap sabu. Pelaku digelandang ke Mapolsek Medan Helvetia. Polisi masih memburu pemasok narkoba yang telah diketahui identitasnya.
Masyarakat diminta proaktif melapor ke polisi jika mengendus pelanggaran hukum di lingkungan mereka, termasuk narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Seorang binaragawati di Bandung, Jawa Barat dianiaya pengemudi ojek online. Pelaku kesal, korban membatalkan pesanan karena terlalu lama menunggu pelaku. Sebelumnya pelaku sudah menyetujui pembatalan tersebut. Video amatir merekam penganiayaan yang dilakukan oleh pengemudi ojek online di Kota Bandung, Jawa Barat. Korban Anoiros yang merupakan atlet binaragawan dianiaya oleh pengemudi ojek online diduga karena membatalkan pesanan. Sebelum membatalkan pesanan ojek online, telah ada kesepakatan pembatalan pesanan antara korban dan pelaku karena korban terlalu lama menunggu namun ojek online tidak kunjung tiba. Setelah melakukan pembatalan, Anoy kembali memesan ojek online. Namun saat hendak pergi, ojek online yang dibatalkan pesanannya justru datang dan menganiaya korban. Mbak yang pesan Grab tadi, ya bukannya udah di-cancel. Ini Mbak pesan tadi, ya kan bukannya udah di-cancel. Tapi saya nggak enak, katanya tuh sudah gitu. Nggak enak apa? Ya udah saya minta maaf ya, minta maaf kalau udah di-cancel. Saya ganti ketika saya ngambil uang di dompet ini, driver ojol oknum itu memukul helm yang sudah saya pakai. Saya tangkis. Akibat penganiayaan, korban terluka lebam di pinggang sebelah kiri. Kuasa hukum korban melaporkan aksi penganiayaan pelaku kepada polisi untuk mendapatkan keadilan. Akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku, terancam pasal 351 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara melaporkan. Tergerus kredit alat set-top box, seorang nenek di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penipuan dengan modus hipnosis. Bukannya mendapat STB, sang nenek justru kehilangan perhiasan emas senilai hampir 10 juta rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan 3 wanita berkerudung menuju rumah seorang nenek di Cengkareng Timur, Jakarta. Bermodus hipnotis, ketiga wanita menawarkan kredit piranti set-top box kepada Ruminah, 64 tahun. Pelaku menawarkan alat penerima sinyal siaran TV digital tersebut dengan kredit Rp2.000 per hari. Setelah terhipnotis, pelaku pun menjarah harta korban. Ruminah pun kehilangan perhiasan emas yang dikumpulkan selama 10 tahun, yakni 14,5 gram cincin dan gelang setara 10 juta rupiah. Uang tunai Rp800.000 juga digasak pelaku. Duit 10 tahun tuh ngumpulin. Apa buat beli emas? Perhiasan buat beli emas. Apa aja Bu yang kamu? Udah gitu doang kan ngumpulin, udah baru pakai saya udah lama emas 10 tahun belum pakai. Yang hilang apa aja? Yang hilang apa aja Bu? Cincin. Terus? Gelang. Sama gitu 800. Kalung? Cincinnya 2. Cincin 2. Gelang 1. Gelang 1. Kalung? Kalung enggak. Kalau ini kan Ini pakai jilbab, enggak diambil. Kalau pakai jilbab enggak pakai jilbab diambil kan. oh berarti tuh pada saat itu ibu pakai ya Bu ya? Iya lagi pakai. Dia sempat masuk ke dalam. Masuk lama. Sono saya di sini ya sono. Numpang kencing katanya, tapi satu enggak kencing, keluar lagi. Rojali, anak korban, mengatakan ibunya tertarik dengan tipu muslihat pelaku karena memang berminat membeli set-top box. Cicilan Rp2.000 selama 10 bulan terbilang menggiurkan bagi sang ibu yang ingin menikmati kembali acara-acara TV favoritnya. Pengalaman pahit Ruminah dan keluarga tentu menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk selalu waspada. Terutama beragam modus penipuan memanfaatkan minat tinggi masyarakat untuk membeli set-top box. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang remaja wanita pengunjung hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas setelah terjatuh dari lantai 18. Korban tewas dengan luka parah di punggung dan wajah. Diduga korban memiliki masalah di sekolah. Seorang remaja wanita pengunjung hotel di Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, Makassar, Sulawesi Selatan, tewas terjatuh dari lantai 18.
NNR, ditemukan di area basement hotel dengan kondisi terluka parah di punggung dan wajah. Korban, seorang pelajar yang masih berusia 16 tahun, merupakan tamu hotel yang berkunjung dan tidak menginap. Belum diketahui penyebab jatuhnya korban hingga tewas. Pihak hotel membantah kemungkinan kelalaian terkait keamanan pengunjung. Keamanan sebenarnya sekeliling kolam ada pagar. Pagar dari Dan kaca ada kah, karyawan. besi? Dari besi dengan dari batu. Dari batu. Iya. Itu setingginya Kalau bagaimana, Pak? Setinggi keamanannya itu? Standar lah. Saya pikir standar. 1 meter, 2 meter pagarnya, Pak? 1 meter lebih. Jasad korban dievakuasi ke Bidokes Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk divisum. Sejumlah keluarga korban hadir di lokasi dan menolak otopsi korban. Sebelumnya, korban diduga memiliki masalah di sekolah. CCTV hotel dan handphone korban disita polisi sebagai barang bukti, sementara rekan korban diperiksa di Mako Polres Pelabuhan Makassar. Kalau untuk motif masih kita dalami, masih dalam proses penyelidikan. Untuk sementara perempuan ini dia jatuh dari lantai 18 ke lantai dasar. Polisi menyelidiki penyebab tewasnya korban. Jasad korban akan segera dimakamkan keluarga. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone dan Leo Muhammad Nur melaporkan. Seorang anggota TNI Angkatan Darat hilang terseret arus sungai saat mencari warga yang tenggelam di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Warga yang terseret arus sungai akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Warga bersama jajaran Kodim 1414 Tanah Toraja, Polri, dan BPBD Toraja, Sulawesi Selatan berusaha mencari Sersan 2 Amiruddin. Anggota TNI Angkatan Darat tersebut dinyatakan hilang terbawa arus deras sungai saat berusaha mencari warga yang dilaporkan terseret arus sungai Maiting, Toraja Utara. Diduga, anggota Babinsa Koramil Rinding Alo tersebut terpeleset saat berusaha menjangkau sebatang kayu. Sebelumnya, warga memang melaporkan adanya warga atas nama Palungan yang terseret arus sungai. Setelah menyisir sungai, tim gabungan baru menemukan jasad Palungan. Baru satu mayat yang sudah didapatkan atas nama Ibu Palungan. Dan untuk yang satu lagi yang dari anggota TNI itu belum didapatkan mayatnya. Jadi ini proses pencarian masih tetap berlangsung dengan baik. Ya, mudah-mudahan mayat daripada Serda Amir ini boleh cepat ditemukan. Jasad Palungan ditemukan di ranting pohon di tepi Sungai Maiting atau sekitar 4 km dari lokasi korban tenggelam. Jasad korban telah dievakuasi dan disemayamkan di rumah duka. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Terseret arus selama 2 hari, seorang ibu ditemukan tewas di pinggir Sungai Maiting, Toraja Utara. Evakuasi berlangsung dramatis, seorang anggota TNI hilang terseret arus saat mencari korban. Petugas dibantu warga mengevakuasi jasad MP yang ditemukan tewas di pinggir Sungai Maiting, Toraja Utara. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Korban segera dievakuasi ke rumah duka di Lembang Lempo Poton untuk disemayamkan. Belum diketahui penyebab tenggelamnya korban hingga tewas. Dalam proses pencarian korban, seorang anggota TNI, Koramil Rinding Alo, Serda Amiruddin, terseret derasnya arus sungai. Korbannya adalah seorang ibu umur 55 tahun bernama Palungan. Kemarin pagi dicari, namun tidak ditemukan karena cuaca kemarin sampai sore hujan deras. Anggota TNI yang terseret arus belum ditemukan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Pemirsa, usai beribadah, seorang pria terekam CCTV mencuri uang kotak amal di Masjid Al-Ikhlas, Serang, Banten. Pelaku mencongkel gembok kotak amal dengan obeng.
CCTV merekam seorang pria duduk memantau situasi, berupaya mencuri uang kotak amal di dalam Masjid Al-Ikhlas Komplek Taman Mutiara Indah 1 Kaligandu, Serang, Banten. Diketahui pelaku baru saja menunaikan ibadah. Melihat kondisi masjid yang sepi, pelaku beraksi dengan mengangkat dan merusak kotak amal masjid. Pelaku merusak kunci kotak amal dengan obeng yang Pelaku merusak kunci kotak amal dengan obeng yang dibawa. Pelaku membawa kabur uang amal dan sumbangan anak yatim yang ada di dalam kotak amal. Aksi pencurian uang kotak amal di masjid ini sering terjadi. Masuk dari pintu belakang, nah tiduran dulu dia sempat, ada fotonya nih. Setelah tiduran kan? Setelah tiduran ngeliat keadaan aman apa enggak gitu ya. Nah dari situ nih kotak amalnya digotong ke sini. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Reskrim Polres Serang Kota. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil berplat merah terjun ke jurang di Blora, Jawa Tengah. Teriakan korban membuat warga panik. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi mobil belum hafal jalan dan tidak tahu ada tikungan tajam. CCTV merekam detik-detik mobil terjun ke jurang di Jalan Doplang, Bangklean, Desa Jigong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, tampak mobil melintas tiba-tiba terdengar suara rem dan orang menjerit. Warga berlarian berupaya menolong korban. Video amatir juga merekam warga turun ke jurang dan mengevakuasi korban seorang wanita. Mobil tersungkur dengan kondisi terbalik. Warga juga membantu mengevakuasi sejumlah berkas berharga yang berada di dalam mobil. Dibantu warga, petugas berupaya menarik mobil tersebut dengan dibantu truk. Hasil olah TKP, mobil berpenumpang 4 orang milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Blora usai melakukan monitoring ke desa-desa. Kecelakaan diduga akibat pengemudi belum hafal jalan dan tidak tahu ada tikungan tajam. Konco tapi kok ngerti-ngerti peteng kok nutupi no. Ini CCTV ono iku. Kebablasan ndekne. Ono CCTV. Sungai. Ada CCTV. Ya warga, nggak tak kirimi fotonya tok. Kronologi wong kejablasan tok iku. 4 penumpang terluka di bagian kaki dan tangan dalam perawatan rumah sakit. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Pemirsa, AHA, pemeran wanita dalam video mesum skandal kebaya merah, menjalani serangkaian pemeriksaan psikologis untuk memastikan kondisi kejiwaannya. Kondisi kejiwaan menjadi perhatian penyidik karena saat menggeledah tempat kos tersangka, polisi menemukan kartu kuning dari salah satu rumah sakit jiwa di Surabaya. Video mesum skandal kebaya merah menyita perhatian publik selama sepekan terakhir. Pasca penangkapan, dalam pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur, kedua pelaku dalam video tersebut mengaku telah merilis lebih dari 90 video asusila serta 100 foto syur. Untuk melengkapi pemeriksaan, polisi menggeledah tempat kos terduga tersangka. Polisi menemukan fakta, yakni kartu kuning atas nama AHA, sang pemeran wanita, lengkap dengan faktur pembayaran biaya terapi dan obat. Kartu kuning merupakan kartu khusus bagi pasien rumah sakit jiwa. Sementara sang pemeran pria, kondisinya relatif normal. Informasi yang kami terima dari penyidik bahwa yang bersangkutan ini memang merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian ganda. Ini ditunjukkan dari apa? Hasil penggeledahan di tempat yang bersangkutan atau di tempat singgah yang bersangkutan ditemukan ada kartu kuning dan beberapa faktur-faktur tanda berobat di salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya. Ya, ini. Terkait pemeriksaan kondisi psikologis AHA, tim Bidokes Polda Jatim di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya memanfaatkan teknologi virtual reality.
Tersangka cukup menjelaskan apa yang telah dilakukan serta latar belakang penggarapan video mesum bersama sang kekasih tanpa harus berhadapan dengan tim dokter. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan dan Pramono Putra melaporkan. Seorang pria menjadi sasaran amuk warga setelah terpergok mencuri bra. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan.